Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Kembali lagi di media aparatur, di mana pada kesempatan hari ini saya akan sharing tentang progres pembukaan atau rekrutmen CASN 2024. Tapi sebelum saya sharing ya mengenai waktu pembukaan CASN 2024, saya akan sharing juga mengenai usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024, di mana pada layar ini sudah ada surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya. Nah, di sini ada isi atau hal yang disampaikan oleh surat edaran ini. Di sini ada 6 poin Bapak Ibu. Untuk yang pertama, untuk poin pertama ini pengadaan ASN pada tahun 2024 itu terdiri dari P3K khusus bagi pelamar non ASN. Artinya yang sudah tercantum di database, baik itu untuk guru, nakes dan teknis gitu ya. Ini nantinya yang sudah lama honor gitu. Ini masuk ke P3K khusus ya. Dan untuk tahun sekarang untuk P3K umum ini sepertinya tidak ada ya Bapak Ibu, karena di surat edaran ini hanya P3K khusus. Nah, untuk yang umum di sini ada CPNS. Nah, CPNS di sini diprioritaskan untuk fresh graduate. Ya, jadi tidak perlu ada pengalaman dulu gitu ya. Beda halnya dengan P3K umum, jadi harus ada minimal pengalaman 3 tahun gitu ya. Kemudian poin yang kedua, ini tentang ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai ketentuan peraturan undang-undang. Jadi untuk yang P3K dan CPNS nantinya ada untuk P3K dan CPNS ini nanti ada dua ya jabatan, yaitu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jadi nggak ada yang kayak jabatan pertama gitu, kayak yang sebelumnya gitu ya. Kemudian jabatan lainnya gitu nggak ada. Di sini ada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Yang ketiga, ini memperhatikan kondisi pegawai non-ASN saat ini. Nantinya akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar atau sederajat dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud angka 1 ya, huruf A. Jadi untuk yang P3K, untuk angka 1 huruf A ini P3K ya. Ini nantinya Bapak Ibu yang P3K khusus ya tentunya. Ini yang ijazah SD pun boleh boleh mendaftar gitu Bapak Ibu. Jadi nggak mesti S1. Karena apa? Karena P3K khusus ini biasanya yang ijazah SD itu sudah lama mengabdi gitu ya. Atau bahkan yang SMP, SD ini boleh boleh mendaftar di P3K ini, P3K khusus ya. Nah, kemudian untuk yang keempat, instansi pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non ASN. Nah, di sini untuk Pemda ya atau pemerintah daerah ini diharapkan mengusulkan eh, formasi atau kuota yang nantinya akan dilaksanakan 2024 ya, dibuka 2024 ini sesuai dengan ketentuan yang itu diutamakan pegawai non ASN, yaitu yang P3K khusus ini diutamakan guru, nakes dan yang terutama yang honor gitu ya, yang honor di instansi daerah. Kemudian yang kelima, itu merujuk penjelasan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 4. Diharapkan saudara untuk menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2024 dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dengan format terlampir pada aplikasi informasi paling lambat tanggal 31 Januari 2024. Jadi nanti untuk BKPSDM di wilayah masing-masing itu wajib mencantumkan kebutuhan CPNS dan P3K untuk formasi pembukaan CASN di tahun 2024. Ini nanti untuk BKPSDM pengajuan formasi di Menpan RB atau di BKN-nya itu paling lambat 31 Januari 2024. Nah, diharapkan nanti Februari itu sudah fix ya atau sudah muncul jumlah kuota atau jumlah formasi yang nantinya akan dibutuhkan
tiap-tiap pemerintah daerah gitu. Nah, untuk poin keenam, jumlah kebutuhan yang disampaikan pada angka 5 akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Jadi untuk kuota di BKN 2.300.000-an itu nantinya untuk masing-masing Pemda ketika mengusulkan ini menjadi pertimbangan ya, sesuai kalau misalnya lebih dari 2,3 juta yang mengusulkan, berarti pasti ada yang dipertimbangkan gitu, eh, atau ada yang dikurangi dari kuota Pemda tersebut. Jadi intinya dari BKN itu untuk anggaran di tahun 2024 rekrutmen ASN ini 2,3 juta formasi. Kalau lebih dari itu berarti ini menjadi bahan pertimbangan untuk eh, pengajuan kuota di tiap-tiap daerah. Seperti itu ya kurang lebihnya Bapak Ibu. Nah, yang jadi pertanyaan ini kapan dimulainya pembukaan CASN tahun 2024. Nah, saya sudah siapkan informasinya, nanti Bapak Ibu bisa simak ya sampai selesai. Sini sudah saya siapkan. Calon aparatur sipil negara 2024, Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto memastikan pemerintah membuka 2,3 juta formasi ya. Kita next ke intinya. Nah, di sini untuk BKN ini sudah mengumumkan dalam seleksi administrasi gitu ya. Seleksi administrasi, seleksi CPNS, dan seleksi kedinasan pada periode 1 akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024. Jadi untuk PKN ini sudah mengumumkan untuk seleksi administrasinya itu, baik itu CPNS dan kedinasan, dilaksanakan pada periode 1 di bulan Maret ya. Berarti nanti di bulan Maret itu ada CPNS gitu ya. Nah, kemudian BKN juga membuka periode kedua, nantinya akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K. Periode 2 ini dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Jadi Bapak Ibu yang P3K khusus ini kebagiannya bulan Juni ya Bapak Ibu. Karena untuk yang kedinasan dan CPNS itu pada periode 1 atau bulan Maret. Kemudian untuk periode 3-nya itu akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K pada bulan Agustus. Nah, selang beberapa bulan nantinya akan ada rekrutmen lagi, yaitu CPNS dan P3K di bulan Agustus. Jadi dalam 1 tahun ya, dalam 2024 ini nanti akan dibuka 3 periode, dan P3K PNS itu nanti akan bertahap ya, seperti yang disampaikan oleh PLT BKN. Nah, kemudian ada ini juga sebagai bahan apa ya, sebagai bahan evaluasi, ini untuk Kepala BKN menambahkan pada pelaksanaan seleksi CASN 2023 ada beberapa hal yang menjadi catatan tim Panselnas sebagai bahan evaluasi. Nah, ini evaluasi dari BKN untuk tim Panselnas. Evaluasi yang pertama itu pada fase seleksi administrasi ditemukan bahwa panitia seleksi instansi tidak akurat dalam melakukan verifikasi, baik pada kualifikasi pendidikan, sertifikasi yang tidak valid, pengalaman kerja, dan NIK yang ditemukan. Itu evaluasi yang pertama. Artinya Bapak Ibu, untuk identitas dan lampiran itu harus disiapkan dari sekarang, khususnya untuk periode pertama ya, CPNS dan kedinasan. Karena di sini banyak verifikasi yang mungkin ada kesalahan gitu dari PKN, dari Panselnas gitu ya. Karena masih ditemukan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, ini evaluasi juga. Pada fase pelaksanaan, seleksi masih ditemukan praktik perjokian. Nah, bagi yang misalnya tidak percaya diri gitu ya, kemudian menyewa joki, ini harap hati-hati ya Bapak Ibu. Karena kalau sudah ketahuan, artinya sudah di blacklist, tidak boleh mendaftar CPNS lagi. Dan yang ketiga, fase hasil seleksi konversi nilai CAT sebagai dampak dilaksanakannya seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT, yakni nilai CAT lebih dari 50%, nilai SKTT kurang dari 50% norma umum ya, dan nilai CAT 70% plus nilai SKTT 30% guru. Nah, di sini disampaikan tidak hanya itu, proses DRH terhambat karena terbatasnya kapasitas fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan peserta yang lulus, khususnya di daerah 3T. Pungkas ini itu saja informasi yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.